Perkenalkan, nama saya Claudia Hinda, berperan sebagai Raffi, yaitu Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Maria Setrendita, saya berperan sebagai Dina, Wakil Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Maria Akta Rimbun, saya berperan sebagai Nadia, siswa biasa. Perkenalkan, nama saya Maria Fitriani Ambas, saya berperan sebagai Rara, siswa biasa. Perkenalkan, nama saya Paskarito Satrajot, saya berperan sebagai Bimo. Perkenalkan, nama saya Lesa Syarikarno, saya berperan sebagai Pak Joko. Perkenalkan, nama saya Maria Nertiani Bahagia, saya berperan sebagai komentator. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok drama 1 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Kafe di Taman Sekolah Perlu atau Tidak. Adegan yang pertama, Raffi, Dina, dan Bimo sedang rapat OSIS. Baik teman-teman, kita punya usulan dari beberapa siswa, yaitu membangun kafe di taman sekolah. Tujuannya agar siswa punya tempat santai saat istirahat. Kita bisa bahas dulu pro dan kontranya. Aku setuju banget, Raf. Dengan adanya kafe di lingkungan sekolah, siswa bisa beli minuman sehat, duduk santai, dan belajar sambil ngobrol. Tapi Dina, bagaimana jika taman itu dijadikan kafe? Di mana lagi kita bisa menikmati udara segar? Taman itu satu-satunya ruang hijau di sekolah. Kita bisa sisakan sebagian taman kok. Kafenya juga kecil di pojok taman. Tetap saja nanti kebersihan yang terganggu. Sampah plastik, gelas bekas, dan sampah makanan bisa menumpuk. Baik, pandangan pro dan kontra sudah muncul. Kita undang 2 siswa lain untuk menambah pandangan. Besok kita adakan forum kecil. Setuju? Setuju. Adegan yang kedua, semua tokoh hadir di aula kecil. Baik, siapa yang mau kita bahas secara kecil? Siapa yang mau menyampaikan pendapat dulu? Saya. Menurut saya, kafe utama dapat jadi lebih keren. Banyak sekolah lain yang punya tempat nongkrong yang mendukung kreativitas. Kita bisa belajar sambil santai, bukan membuat kegiatan. Tapi Nadia, apa kamu pikir siswa akan menjaga kebersihannya? Kadang ada yang buang sampah sembarangan. Lagi pula taman itu tempat favorit saya untuk membaca dan menenangkan diri. Dina pun menyela. Kita bisa buat aturan yang ketat, Rara. Misalnya, ketika membeli harus mengembalikan piring dan gelas ke tempatnya. Aturan bagus, pelaksanaan sulit. Bagaimana jika kafe lebih ramai daripada perpustakaan? Maka siswa akan malas belajar. Justru itu tantangan kita untuk membuat kegiatan edukatif. Kita bisa beri nama Kafe Literasi Sekolah. Wah, idenya bagus. Tapi aku masih khawatir taman akan kehilangan hijaunya. Adegan yang ketiga, Pak Joko datang mendengarkan sebentar, lalu menengahi. Kalian luar biasa, masing-masing sudah berpendapat dengan satu dan alasan yang kuat. Sekarang mari kita simpulkan bersama. Baik, kesimpulan sementara, pihak pro ingin kafe dibangun agar suasana belajar lebih menyenangkan dan kreatif. Sedangkan pihak kontra ingin taman tetap alami dan menjaga kebersihan. Nah, bagaimana kalau kita mencari jalan tengah? Kafe sementara dibuka di dekat taman tanpa merusak pepohonan. Setelah 1 bulan kita evaluasi bersama. Semua bersorak setuju. Adegan yang keempat, semua tersenyum dan berjabat tangan. Inilah contoh musyawarah yang baik. Kita berbeda pendapat tapi saling menghormati. Ingat anak-anak, mengemukakan pendapat bukan untuk menang sendiri, tapi untuk mencari keputusan terbaik bersama. Baik teman-teman, itu saja dari kelompok drama 1 kami. Mungkin ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Yang kami tampilkan yaitu membangun kafe mini di taman sekolah. Tujuannya agar siswa punya tempat santai saat istirahat. Ada 2 pendapat yang terdapat dalam drama, yaitu pendapat pro dan pendapat kontra. Pendapat pro ingin kafe dibangun agar suasana belajar lebih menyenangkan dan kreatif. Sedangkan pihak kontra ingin kafe tetap alami dan menjaga kebersihan.